Apakah kita yakin bahwa budaya positif itu bisa ditularkan? Yakin? Contoh singkatnya, yuk kita tersenyum selama 30 detik. Berdiri dulu semua Bapak Ibu. Pak Udin memandang Algo. Pak Solihin memandang Pak Asmin banyak urus saya, mungkin saya belum cewek. Tolong tatap temennya saling senyum. Senyum ya, jangan ketawa, jangan giginya, senyum coba. Ya, senyum dengan giginya, coba senyum temennya, senyum. 30 detik kita hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Cukup Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih. Senyum 30 detik. Jadi senyum bukan dari melek mukanya kan langsung lagi. Berarti misalnya benar kata pakai pesan-pesan. Betul kata orang ya, senyum itu adalah ibadah. Ketika kita tersenyum, maka itu akan mempengaruhi orang lain. Ya, kalau kita cemberut saja, itu juga mengefek pada orang lain. Jika kita cemberut saja, itu akan mempengaruhi juga mood orang lain. Nah, kalau kita tersenyum, salah satu ibadah yang disenangkan Nabi ya, senyum adalah sedekah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Kesepakatan forum hari ini, kita bikin kesepakatan dulu Bapak Ibu ya. Boleh saya ketik nanti atau tidak? 1, menghargai siapapun. Setuju Bapak Ibu? Setuju. 2, menjadi pendengar yang baik. 7, apa lagi ditambahkan kira-kira? Menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Apa cukup ini aja Pak? Sepakat kita? Ada lagi. Apa? Tidak keluar sebelum acara selesai. Tidak keluar sebelum acara selesai. Apa nih? Maksudnya ulang. Iya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Fokus pada pemateri. Baik. Terima kasih. Sepakat? Ya, sepakat. Ya, sepakat. Kita lanjut. Pencet lagi. Bapak Udin kan? Kiri jalan kanan. Materi kita hari ini adalah 1, disiplin positif, 2, motivasi perilaku manusia, 3, keyakinan sekolah atau kelas, 4, kebutuhan dasar manusia, 4, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti di situ. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu disiplin positif? Apa sih? Budaya yang baik. Apa itu Pak? Budaya atau kebiasaan yang baik menurut kita. Misalnya hormat dengan guru, mengabdi, terus menjaga kebersihan dan banyak lainnya Bu. Kalau tadi saya menyebutkan tapi bukan Google tadi. Saling menghormati, ya positifnya itu ya apa namanya ya? Ya, mengarah kepada yang baik lah pokoknya. Suatu yang baik menjadi budaya dan kebiasaan. Ya itu tadi, saling menghormati, berdoa, memberi salam, mengantri dan lain sebagainya. Yang begitulah. Ada yang bisa memberi menambahkan disiplin positif? Kita Pak Soli, Kalau menurut saya disiplin positif itu adalah kita mendorong diri
kepada diri anak itu melakukan hal yang baik, tapi tidak memberikan hadiah ataupun hukuman. Jadi kita memotivasi anak, menumbuhkan diri pada diri anak, tapi kita tidak memotivasinya memberikan hadiah ataupun hukuman. Jadi anak memotivasi dirinya sendirilah. Kita mendorong diri anak itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu aja mungkin. Kita lihat ya. Nih, pertanyaan menarik. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju? 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif berarti kita mau tuh disiplin itu berasal dari hatinya sendiri. Tidak kita desak, tidak kita marah-marahi dulu, tidak kita istilahnya tekan. Bagaimana menumbuhkan disiplin positif dari mereka sendiri? Lanjut. Disiplin positif lebih ke arah diri sendiri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Bapak Ibu, ada pertanyaan di sini? Lanjut. Ini disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasinya internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Lanjut ya. Kita lihat ini 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kita mau ini yang ada di dalam karakter siswa-siswi kita. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Bernalar kritis artinya sekarang kan masih kurang anak-anak kita. Misalnya bernalar kritis ini kan sekarang kan dunia maya itu sekarang gampang sekali. Bagaimana kita boleh membebaskan anak, silakan nak cari di internet. Sekarang kan ada AI atau AI bacaannya yuk. AI itu gampang sekali kan, tinggal ketik langsung keluar jawabannya. Bagaimana kita meminta anak itu bisa menalar apakah itu baik atau tidak bagi mereka. Baik, Bapak Ibu lanjut. Bentar ya. Ternyata manusia itu punya motivasi perilaku manusia. Perilakunya manusia punya perilaku melakukan sesuatu ada motivasinya. Di antaranya, nih, 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita punya motivasi, Bu, Bapak Ibu. Misalnya gini, saya pengen ke sekolah itu motivasinya apa? Pasti 3 ini ya kan? 1. Untuk menghindari tidak nyaman atau hukum. Misalnya kalau kita tidak masuk ngajar, motivasi kita untuk masuk ngajar itu apa? Misalnya tidak nyaman dengan Pak Yayan. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan, jadi guru teladan misalnya kan. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghargai diri sendiri.
atau disiplin ini untuk menghargai diri sendiri. Oh, saya ini bisa disiplin. Oh, saya orang yang bisa mengajar dengan baik. Ini nilai-nilai ini yang kita percaya, kita mau. Tapi ini memang nggak bisa kita pungkiri. Inilah motivasi mengapa kita berperilaku. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Cukup? Kan gampang ya? Itu untuk mendapatkan imbalan itu Bu Guci Kenapa? bisa berkaitan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan khusus untuk imbalan itu bisa berkaitan dengan gaji. Ya, bisa lah. Atau juga sekedar pujian, Pak. Bisa Pujian. Wah, hebat kan? Guru ini teladan, hebat, rajin. Itu kan penghargaan atau dari orang lain. Sekedar pujian. Kenyamanan. Iya. Iya. Betul sekali Pak. Ya, tidak nyaman. Kadang-kadang kita sendiri itu tidak nyaman gitu ya. Misalnya kalau saya sering izin tuh, misalnya 2-3 hari misalnya ada tidak nyamannya. Padahal ada yang menegurkan Pak Yayan, saya yakin Pak Yayan cuek mahayal. Tapi tidak nyaman diri seorang itu yang paling payah. Gitu. Oke, lagi ada sana lagi Pak Asmin. Cukup Pak Reza. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Kita ada tentang keyakinan sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke kedisiplinan positif, ke disiplin positif, maunya kita tuh seharusnya bikin keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah artinya hukum atau tata tertib ini kita jadikan keyakinan. Kita buat keyakinan. Kita sama Pak Yayan yang buat dan kita semua sepakat jam berapa acara harus masuk misalnya ya. Kita tanda tangani. Itu keyakinan sekolah. Yang mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan mengajari ya. Tidak mengajari, hanya menyampaikan yang saya tahu. Yang saya bukan orang yang merasa benar, tidak di sini ya, Bapak Ibu. Mohon maaf jika ketersinggungan di sini, tidak ya. Keyakinan sekolah, kita mulai dari kelas dulu. Sini keyakinan. Keyakinan sekolah atau kelas adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kita sepakat dengan guru dan murid. Kalau kita sepakat dengan guru dan murid itu lebih menghormati. Ini kesepakatan kita. Ini kesepakatan aku ke empat situ. Saya juga yang ikut menandatangani undang-undang itu. Beda dengan tata tertib yang kita buat, yang kita wajibkan kepada siswa. Mereka hanya takut. Kalau kesepakatan ini yang ini ya, kalau kesepakatan ini mereka tahu, mereka yang menyepakati, mereka yang buat. Itu biasanya lebih kena kepada mereka. Mau kita ya lanjut. Nih, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya nih, keyakinan kelas. Terus terang saya juga belum buat karena saya dapat modul ini, sekolah kita belum sempat untuk menjalankannya ya. Keyakinan kelas nih misalnya tidak boleh memakai kata apa ya, kata apa Bu ya nih yang tidak dibolehkan dalam misalnya harus gitu ya. Jangan contoh misalnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli. Kita mulai poin-poin untuk kenyamanan kelas itu apa? Jadi kelasnya setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati dengan serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Hormat, kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan.
Ini gunanya untuk apa keyakinan kelas Bapak Ibu? Misalnya ada anak yang melanggar, kita giring dulu mereka ke sini. Kita giring. Ini kan kamu sudah misalnya mereka mengambil milik temannya. Kita kan sebelum pelajaran dimulai, kita baru masuk semester ini, kita sudah bikin keyakinan sekolah atau kelas. Di sana kamu yakin kamu tidak boleh mengambil ini, kamu sendiri ya tanda tangan. Jadi mereka dibalikan lagi ke mereka, sehingga kita harapkan mereka sadar, karena mereka udah tahu. Ada yang mau menambahkan ini? Yang selama ini saya alami adalah ketika mau membuat keyakinan sekolah itu anak-anak mengungkapkan pendapat itu sangat susah, sehingga mau tidak mau sebagai wali kelas kita yang mendidik mereka. Betul. Nah, itu bagaimana caranya sehingga anak itu merasa oh iya memang aku loh yang mau gitu. Itu bagaimana kita menunjukkan mereka mau mengungkapkan pendapat mereka. Iya, memang. Satu lagi di sekolah kita yang utama yang beda, misalnya guru-guru. Kalau guru-guru kan apa cepat. Kalau murid kita diam 1000 bahasa. Makanya kita pakai item dulu. Kalau perlu kita siapkan nih apa yang mau kita sepakati. Misalnya nih kelas kita ini biar nyaman itu bagaimana? Anak-anak, kalau kelas kita itu nyaman bagaimana? Saling menghormati. Kalau tidak bisa kita kan sekolah itu kan hobinya ngaca nama orang tua. Itu salah satu itu saling menghormati lain. Betul? Misalnya saling menghormati. Hormat. Saya untuk menghormati semua orang baik milik orang lain. Misalnya kita gali lagi. Apalagi yang bikin kita nyaman di kelas ini? Kalau saya harus bersih, Bu. Misalnya, kalau saya harus bersih, nih bekerja. Kami yakini bahwa saya untuk mengerjakan segala pekerjaan. Kita susun kata-katanya, kita siapkan dulu dari rumah apa yang hendak kita sepakati, kemudian anak-anak kita giring. Apalagi yang mulai nyaman. Apalagi yang mulai kita nyaman di kelas ini. Misalnya, boleh bilang, Bu, gurunya ada kawan marah. Kita sepakati. Tapi kan itu saling menghormati dong. Kalau ibu nggak marah, tapi kalian bersedia nggak menghormati ibu di sini berdiri? Ini yang memang di lapangan luar biasa bedanya ya Bapak Ibu ya, di lapangan luar biasa. Dari situ kata saya sudah tanyakan dengan Pak Sudai, memang di lapangan ngomongnya ini nyaman Bu, nyaman ngomong, tapi kalau di lapangan bagaimana? Semua ini tidak secara mujizat bisa lebih terjadi. Itu harus konsekuensi, pelan-pelan, insya Allah bisa. Gak bisa terjun, langsung berubah anak etam jadi Superman. Secara konsekuensi terus menerus sedikit demi sedikit. Oke, berarti selama ini yang saya lihat Bu Puji, keyakinan sekolah itu atau kelas itu yang dicontohkan itu biasanya adalah SD Bu Puji. Nah di sini kita membuat kesepakatan kelas antara kita dengan anak sebagai wali kelas dan anak. Ketika kita tidak ada di kelas itu kan kesepakatan kita. Sedangkan guru lain yang masuk di situ, itu kan mereka tidak menyepakati. Bagaimana kita caranya mengatur teman yang lain juga ikut. Kalau guru kelas kan karena dia sendirian aja di situ, dia sepakati anaknya itu aja. Nah sedangkan kita wali kelas lah. Ketika saya buat kemarin karena Bu Uji saya bikinnya seperti ini waktu kelas 2 yang lalu, itu saya bilang pas masuk anak-anak saya tanya, kamu maunya kelas seperti apa? Indah. Semua anak harus mengungkapkan pendapatnya. Bu, indah Bu, nyaman Bu, ini Bu. Nanti saya ini kan lagi. Indah itu apa aja yang harus kamu lakukan? Alat yang kita perlukan apa aja? Alat sama yang mereka inginkan itu ada semua Bu Buci, sehingga terciptalah iuran kelas untuk membeli alat-alat, misalnya dia maunya kelas itu bersih gitu. Nah ketika
guru lain, mata lain yang masuk. Kesepakatan itu tidak ada. Gurunya boleh marah, gurunya boleh mengata-ngatain anak-anak, karena guru itu tidak mengikuti kesepakatan kita seperti itu. Nah itu bagaimana? Dan yang kedua, tentang bukti walaupun saya itu ikut grupnya pertama kali, itu saya masih kurang ini dengan kata jangan, tidak boleh menggunakan kata jangan. Karena dalam agama kita diminta untuk memberikan batasan anak-anak kita. Nah, ini tidak boleh loh seperti ini. Tapi kita memberikan penjelasan, boleh kita pakai kata jangan, tetapi harus ada alasannya apa. Nah, jangan lari, nanti kamu jatuh, itu boleh. Tapi kalau kita tidak ada batasan, terus terang, kenapa sekarang ini anak tidak bisa mencerna apa yang kita mau? Karena anak tidak punya batasan. Kita maunya anak mau memahami, kayak tadi disiplin ini, dia hadir dari dirinya sendiri. Itu sebetulnya kalau kita tidak terapkan ada sebab akibat, itu sebabnya harus ada. Seperti kita juga, kalau kita mau masuk surga, enak, inilah yang kita jalankan. Jadi kalau saya kemarin itu memberikannya, ini perlu ditanggapi juga. Seandainya dari kesepakatan dari disiplin itu kita kasihkan keyakinan sekolah ini, nanti kalau dia melanggar apa yang harus dia kerjakan itu untuk saat ini boleh tidak. Ada sebab akibat, artinya kalau dia bikin kayak gini akibatnya seperti ini. Nah itu karena selama ini yang saya alami itu susahnya di situ. Ketika saya bikin kesepakatan di kelas saya dan orang lain yang akan masuk di kelas saya itu tidak tahu itu kesepakatan saya, itu bagaimana kita mengamankan ke teman-teman yang lain. Makasih. Pak Yayan mau menambahkan Pak Yayan. Baik. Sudah Pak Budi. Pak Budi silakan Pak Budi. Ya. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya. Jadi memang posisi kita yang berbeda seperti yang disampaikan Bu Yani tadi, karena ngajarnya di kelas, tentu yang masuk di kelas itu berbeda juga, guru-gurunya gantian. Ketika saya ngajar, posisi saya tetap di perpustakaan, Bu Cia. Makanya saya pasti bikin kesepakatan dengan anak-anak saya pada awal pertama kali mereka masuk. Itu pasti saya bikin kesepakatan. Di antaranya kesepakatan saya, yang pertama, karena saya ngajar bahasa Inggris, saya sampaikan bahasa Inggris dulu biasanya. Keep cleaning the class. Tolong jaga kebersihan kelas. Artinya ketika Anda masuk dalam kelas dibersih, pulang pun harus bersih. Yang pertama. Yang kedua, kesepakatan contoh saya, katakan yes atau present kalau ketika saya menyebutkan Anda pada waktu saya membacakan kehadiran. Kalau Anda tidak mengatakan yes dan present maka saya anggap alpha. Kenapa saya buat seperti itu? Untuk membiasakan itu saja. Dan mereka sepakat, senang mereka. Yang ketiga, kesepakatan saya biasanya katakan excuse me, so I want to wash my hand. Katakan seperti itu. Kalau Anda ingin keluar meninggalkan kelas saya, misalnya mau ke WC dan sebagainya, saya tidak akan mengizinkan itu sebelum Anda mengatakan itu. Mereka pasti menghafal itu, karena mereka itu kepentingan mereka. Yang keempat, kerjakan tugas. Saya tidak pernah melihat tugas itu benar atau salah, kerjakan dulu. Biasanya seperti itu. Yang kelima, no speaking when your teacher is explaining. Tidak ada yang bicara ketika gurunya sedang menjelaskan. Dan kalau ingin bertanya, silakan angkat tangan dulu baru bertanya. Seperti itu. Yang terakhir adalah appreciating another people opinion, menghargai pendapat teman-temannya, pendapat orang lain. Jadi itu kesepakatan itu di awal pertama saya ngajar. Jadi ketika mereka misalnya melanggar, suatu saat ketika saya menjelaskan, ingat kita sudah bikin kesepakatan. Mereka mengetahui itu. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik. Dari jawaban Pak Udin itu saya menarik kesimpulan. Tadi kan kata Bu Yani beda kesepakatan antara wali kelas dengan muridnya, dengan guru mapel. Bagaimana kalau kita kan ada kesepakatan sekolah nih? Memang dari awalnya kita bikin kesepakatan dari sekolah, bukan sekolah.
Kemudian kesepakatan sekolah ini pertama kita bikin dulu antar guru dengan kepala sekolah lah, ya kita bikin kepala sekolah. Kemudian dari misalnya wali kelas dengan muridnya, kita bisa kasih tahu anak. Nah, ini kesepakatan kita. Guru lain belum tentu mendengar atau mengetahui apa kesepakatan kita. Makanya kesepakatan ini nanti kan kita tempel di dinding. Tempel di dinding. Kalau bisa dilihat dengan jelas oleh siapa saja, agak besar, ditempel di dinding. Dari sini kita bisa tahu Bapak Ibu, kita kan sudah tahu nih tentang kesepakatan keyakinan sekolah atau kelas nih. Tolong Bapak Ibu bacalah kesepakatan kelasnya nih, kelas siapa nih. Memang tidak bisa karena udah tabiat gitu misalnya ya. Tapi kita bisa merubah dari sedikit, berusaha. Ya, menurut saya begitu Bu. Bukan kelas? Boleh nggak lanjut lagi? Ini kan formal juga. Ini seandainya jika seperti tadi kan Pak Mudi juga mengatakan bahwa kesepakatan kelas beliau seperti ini. Nah, boleh nggak kalau misalnya kita nanti di kelas itu meminta kesepakatan setiap gurunya itu kita, jadi wali kelas yang kerja tahu di situ. Jadi dia siswanya tahu. Jadi setiap guru harus kasih kesepakatan. Ketika itu di luar dari kesepakatan, maka guru itu tidak boleh memarahi karena dia sudah membuat kesepakatan di kelas itu seperti itu, dengan siswa saya itu seperti itu. Jadi nanti kalau bisa enggak, kalau seandainya nanti saya yang minta ke setiap guru mapel itu kesepakatan kelasnya apa, sehingga tidak terjadi nanti pertengkaran antara wali kelas sama guru Bu Guci. Karena dulu saya mengalami siswa saya itu ketika saya kasih tahu dia mau, ketika dia kasih ke guru mapelnya tidak terima. Itu kan susah. Seandainya wali kelas tahu kesepakatan guru ini seperti ini, paling tidak setiap pas saya masuk kayak gitu, wali kelas bisa mengingatkan siswa, ingat ya nak, habis pelajaran ibu ini pelajaran siapa. Misalnya mereka menyebutkan pelajarannya Pak Mudin misal seperti itu. Nah, kita bisa mengingatkan, ingat ya kalau Pak Mudin punya kesepakatan seperti ini. Nah itu boleh nggak seandainya nanti setiap guru mapel itu memberikan kesepakatan dengan siswa, sehingga saya tahu oh ini. Jadi ketika guru ini memberikan sanksi sebagai ibunya anak-anak, itu saya tidak marah kayak gitu. Loh ini kok guru ini marah ini nih, kayak kemarin itu kan Bu Mita kenapa ngapor-laporin anak saya seperti itu. Nah kan tidak, ini seandainya saya sudah tahu seperti itu, berarti saya sudah tahu oh ini yang akan ini. Jadi saya sebagai wali kelas bisa mengingatkan siswa saya. Jadi keyakinan sekolah kita adalah setiap guru harus membuat kesepakatan dengan siswa sehingga nanti wali kelas memudahkan wali kelas untuk mengingatkan siswanya. Makasih Bu Guci. Bagaimana Bapak Ibu? Deal. Iya ya. Jadi kesepakatan sekolah jadinya. Ya. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini kita dari rumah pikir-pikir dulu. Saya mau apa ya kepada anak-anak biar nyaman ngajarnya. Biar etam nyaman ngajarnya, anak-anak nyaman mendengar kita. Mau tidak punya siswa begitu Bapak Ibu ya? Nah kita harus punya jadi kayak kesepakatan keyakinan kita tuh apa misalnya. Nah satu keyakinan ibu, kalau ibu ngajar tidak boleh berbicara kata Pak Udi. Kalau saya menjelaskan tidak boleh berbicara. Tidak boleh ke kamar kecil kalau ibu atau bapak lagi berbicara. Kan anak-anak kadang-kadang kalau kita saking bosannya mungkin ya, kita lagi semangat menjelaskan, Bu, saya mau ke kamar kemeh, ya. Kalau saya kelalu, ibu masih jelaskan. Misalnya kita gitu. Nah, bagaimana kesepakatan kita? Tapi anak itu harus tahu dulu. Bagaimana mereka tahu kalau ujung-ujung mereka dimarahi. Karena mereka nggak pernah dengar, nggak pernah tahu kita tuh marah ini itu. Begini kayaknya. Siap Bapak Ibu. Bu, ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya kita menginginkan ada keyakinan sekolah,
ini bisa nggak usah kita istilahnya rancang dari mulai awal, karena kita bisa ambil dari keyakinan kelas. Nanti setelah wali-wali kelas itu sudah mengkonsep keyakinan kelas, bisa kita ketemu untuk merangkum yang sama-sama itu kan jadikan satu gitu kan, yang berbeda-beda kita masukkan sehingga tersusunlah nanti keyakinan sekolah dari keyakinan kelas yang sudah dikonsep sama 14 wali kelas yang ada. Jadi kita nggak 2 kali kerja, 1 kali kerja aja wali kelas sama anak-anak dulu. Habis itu kita ngumpul, kita rangkum menjadi satu sehingga menjadi keyakinan sekolah. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi saya pernah lihat di Facebook, Bu, Bapak Ibu. Teman saya juga sebenarnya. Dia bikin keyakinan sekolah pas awal semester. Dia bikin spanduk besar, spanduk kain putih, ditempel di dinding sekolahnya. Jadi anak-anak nulis sepakat keyakinan mereka, satu-satu tempel. Itu dihargai oleh Bu Emi kemarin, sehingga mereka dipanggil untuk sekolah BRS, padahal mereka jauh di pedalaman. Oke, kita lanjut ya. Pak. Apa namanya? Pada saat kita sebagai guru mata pelajaran itu kan ada istilah style, Pak, gaya guru itu masing-masing, Pak, mengajar. Ya. Jadi ini segera sharing aja, Bapak Ibu. Pada saat gaya dan yang sering kita lakukan, karena itu sebenarnya tidak negatif juga terhadap anak. Ternyata ada kesepakatan di dalam kelas itu tidak membolehkan hal semacam itu susah juga, ya kan? Itu juga gaya kita biasa. Mungkin misalnya ada nanti terjadi hal semacam itu. Artinya gaya masing-masing kita punya gaya. Kita pada saat mengajar membentuk siswa di dalam kelas itu dengan gaya kita juga. Pada saat ada kesepakatan siswa harus segini, guru mata pelajaran harus segini, bingung juga jadinya nanti. Oke, itu segera sharing aja. Iya, kan karena kita punya style sendiri, Pak. Jadi kita punya sepakatan tersendiri kepada anak siswa kita. Misalnya, kenapa saya hobinya marah-marah, nak? Bagaimana supaya Bapak tidak marah, kalian juga nyaman? Ya, kita kan tahu, Pak, kenapa mereka marah itu apa? Kamu tidak senang dengan anak itu kenapa? Kalau mereka melanggar, konsekuensinya apa? Kalian udah tahu kan konsekuensinya? Misalnya satu, konsekuensinya dengan Bapak marah, konsekuensinya. Kedua, kamu saya keluarkan. Itu ada konsekuensinya setelah mereka punya keyakinan. Sebenarnya ini nggak boleh, Pak, ya. Mengeluarkan anak, marahin anak sebenarnya dari yang dimau oleh kurikulum merdeka itu tidak boleh. Kalau masih bisa diredam. Ya, baik. Setuju, Pak? Sorry. Lanjut. Tarik loading. Pak Andri, ya Bu, ini mau jemput aja bawa makanan kesukaannya, beri kacang. Pak Andri, keadaannya aja bagaimana? Udah mendingan? Hah? Udah mendingan? Mendingan? Itu kalau kita salah cara karena salah pengertian. Oke, kebutuhan dasar manusia. Nah, apa kebutuhan dasar Pak Sohin apa? Kebutuhan dasar itu apa, Pak? Makan. Pak kasih berapa selain makan?
jalan-jalan refreshing katanya. Apalagi akui, Bapak pada saat Kalau saya simpel uang. kurang katanya. Betul, kebutuhan dasar. Kita apa Pak Yayan? Berarti apa lagi? Ya memang Iya. kebutuhan dasar manusia. Kemudian apa? Kebutuhan dasar manusia. Tidur, rumah, sandang pangan papan. Kebutuhan manusia. Nih, aduh salah sorry. Ini kemarin mau diedit ternyata pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti tadi. Apa tadi Pak? Kita apa tadi kebutuhan dasar kita? Makan, nada berpipis, tidur. Nah, kebutuhan dasar manusia ini bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin si siapa tuh Bayu tuh perlu kasih sayang tuh, dilus-lus. Ya, perlu di pokoknya cari perhatian lah, karena dia butuh kasih sayang, rasa terima. Kemudian penguasaan, mereka merasa berkuasa. Kemudian kebebasan, mungkin etang ngajar itu membosankan bagi mereka, sehingga mereka perlu kebebasan. Kemudian kesenangan, udah Bapak Ibu, aku senang marah, ya kan? Itu kesenangan. Berarti dapat ayat masuk yang terakhir Pak ayat. Yang terakhir tadi kesenangan kan. Contoh kasus nih, contoh kasus. Bu Julaiha, guru wali kelas 9A, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Tommy. Kenapa kira-kira menurut bekal apa? Karena mungkin di rumahnya tidak ada dana biaya, termasuk orang miskin. Udah Pak, karena yang buat Doni nggak tahu. Bisa juga kalau dilihat di luar nalar hobi, ya hobinya anak itu memang begini makan. Sekali kita kasih poin. Kalau saya gampang aja, Apa Pak? bawain ke kantin. Oh iya, kita solusi. Salah satu solusinya. Alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan karena dia bertahan hidup, survival. Dia benar nggak Pak? Iya betul masih. Dia bertahan hidup, maka dia minta bekal temannya karena dia lapar. Alasan hobi satu. Kita harus tahu apa alasan anak perempuan. Kedua, ada rasa senangnya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya mencari orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kesepakatan kita apa Kasmin? Alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuntut keinginannya. Maka sebenarnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, rasa hebat. Keempat, nih dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan emaknya, mie terus setiap hari. Karena berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Kelima, iseng akan, tapi kebutuhannya akan memenuhi kesenangan.
Jadi anak berbuat kesalahan tuh pasti karena mereka kebutuhan mereka. Sekarang kita ke posisi kontrol restitusi. Ada yang sudah tahu apa itu posisi kontrol restitusi? Belum. Baik, kita lanjut ya. 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru ini pasti ada kelima ini menggunakannya. Ya. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. Guru sebagai manajer. Nih. Ada kita tuh terbagi posisi kontrol kita. Nih contohnya begini. Nih contohnya ya. Guru berbuat menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk. Makanya biasa kan di sini kita menunjukkan. Sekarang biasa agak susah ya. Menunjuk-nunjuk, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, membuat alasan-alasan untuk muridnya ya ini ya. Sorry. Nih, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nih, guru berkata. Kemudian hasilnya, dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian dia pasti berbohong. Dari sini saya belajar restitusi bukan hanya untuk anak-anak murid kita. Kita belajar untuk anak-anak di rumah. Ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Mereka tidak menganggap kita berguru orang yang berkualitas. Akhirnya yang kita dapat. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid, pasti dia mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah nih, menyalahkan anak. Seharusnya kau ngedegenya. Kau kan tahu, kau tuh salah. Itu kan seharusnya. Ibu kecewa. Salahmu tuh itu kan? Membuat rasa bersalah. Ya. Kemudian guru berkata, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, kan? Aku nongkain di rumah itu. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Hasilnya ya, anaknya jadi menyembunyikan kesalahan mereka, kemudian berbohong, menyangkal. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Jadi dia merasa bersalah. Tapi dampaknya dia merasa rendah diri. Identitas berhasil sukses mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. 1. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu tidak pernah bantu. Hasilnya dia ketergantungan. Karena sering kita menganggap dia sebagai teman. Kalau tidak ada dia, kalau tidak ada kita, dia berubah lagi. Itu yang kita hindari. Kemudian murid katakan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu katanya. Kalau kita tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, akhirnya dia lemah, tidak mandiri, tergantung pada kita. Sekarang pemantau, posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Ayo, apa peraturannya, kan? Hasilnya dia menyesuaikan diri, kemudian bila diawasi. Kemudian murid katakan guru peraturan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Harus ada hadiah dulu, baru dapat. Harus dihukum dulu, baru dia dampaknya pada murid. Sekarang kita harap kita bisa menjadi seorang manajer, menghargai diri sendiri. Manajer nih, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Apa yang kita yakin? Apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita suruh dia sendiri yang menggali. Bagaimana?
Kemudian menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Sekarang murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki korban? Misalnya dia sering terlambat. Kita tanyakan, bagaimana caramu mengatasi keterlambatanmu, nak? Apa caranya? Kita giring dia, bukan kita yang nyuruh. Oh, kamu lagi gini. Tidak. Kemudian mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Ngantuk Bapak Ibu? Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut. Oke. Di sini tadi kalau tidak salah yang saya tangkap, Bu Guci mengarahkan kita sebagai guru itu sebaiknya kita jadi guru manajer, Bu Guci ya. Di situ saya membaca kita meminta siswa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Cuma Bu Guci ini berbetulan lagi ketika kita melihat waktu kapan anak itu bisa mengevaluasi diri. Itu apakah kita tungguin saja sampai dia berubah, atau kita beri waktu sebaiknya anak itu? Karena kalau misalnya kita berikan, ayo nak, kita tanya apa yang bisa Bapak kerjakan untuk masalah ini. Ini selalu akan kami hadapi itu ketika di BK itu. Ya Bu, saya sepertinya seperti ini. Memang perlu waktu. Nah di situ apakah sebagai guru, sebagai kontrol kita itu, sebagai manajer itu, kita memberikan waktu ke siswa, atau kita biarkan aja sampai dia sadar sendiri seperti apa? Seharusnya memberi waktu. Ya, memberi waktu misalnya 1, 2, 3. Jika kamu melanggar lagi akan jadi konsekuensinya apa? Nah, ini kira-kira merugikan kamu tidak? Saya kita beri waktu 2-3 hari. Kalau tidak, ya kita harus punya step, langkah. BK kan lebih tahu nih daripada saya nih. Misalnya dia melanggar lagi ini apa konsekuensinya. Tapi di sini yang kita harapkan ini dari awalnya ini kita menggiring anak-anak itu supaya mereka sadar sendiri itu bagaimana. Dari awal punya kesadaran sendiri, bukan karena kita marah-marahi, kita bentak-bentak, terus kita istilahnya tanamkan dalam otak, ganjal otak mereka itu bagaimana. Itu kita pertama pengertian mereka dulu, kita gali dulu dari mereka apa yang mereka kesulitan, apa yang kita bisa bantu dari kesulitan mereka ini. Misalnya kamu kan sering terlambat ini, kira-kira membuat kamu tuh terlambat tuh apa? Aku main game Bu dari sampai jam 11, jam 12, jam 1. Kira-kira kamu bisa nggak tidurnya jam 9 atau jam 10? Bisa, Pak. Tidak bisa Bu. Nah, kalau tidak bisa, kira-kira yang bisa bantu kamu supaya kontrol kamu di rumah itu siapa? Ada mamaku Bu, ada kakakku. Kita kerjasama dengan kakak sama ibunya. Memang panjang prosesnya, perlu konsistensi dan tidak simsalabim. Ya. Itu misalnya tadi kan kata Bu Guci kita harus memberi waktu ke siswa. Dan saya pertanyakan untuk siswa kita ini, misalnya gini, anak itu di semester 1 ini dia sudah alfanya 20. Ketika kita jempol, maksudnya jempol itu kita kasih tahu tuannya, kita kasih tahu anaknya. Di semester 2 dia itu tinggal 10. Dia alfanya cuma 10. Itu kalau kita gabungkan itu 20 kan. Selama ini yang saya lihat itu anak itu udah naik kelas. Nah, padahal di sini kan dan terjadi perubahan signifikan. Apakah itu tidak menjadi pertimbangan kita seperti itu? Nah, itu yang saya tanyakan. Bagaimana ketika kita kan sudah masuk waktu, ya. Katanya kan sebagai guru yang manajer itu kita memberikan waktu ke siswa. Ketika kita melihat perubahan anak, di mana yang saya tahu, ketika kita melihat anak itu sudah berubah ke arah yang lebih baik, itu yang lalu itu seharusnya kita lupakan lah seperti itu. Ya. Nah itu bagaimana kita mengatasi kesepakatan sekolah kita. Iya, bagaimana Pak Yayan dengan kesepakatan sekolah kita seperti itu? Ini kan kesepakatan sekolah.
jika terjadi begitu Pak. Anak-anak kan sudah melakukan perubahan nih, banyak perubahannya. Tapi karena keyakinan sekolah kita lebih dari 24 hari, maka anak itu tidak bisa diselamatkan. Bagaimana? Saya juga ini kemarin itu juga jadi pertanyaan saya Pak. Jadi takut saya kalau anak ini kan sudah berubah, karena sudah pendekatan kita semester 2 dia berubah. Terus kalau dia sudah berubah baik, ya nggak apa-apa lah dia dinaikkan ke OPL. Tapi karena kesepakatan sekolah 24 jam bagaimana Pak? 24 hari. Soal menjawab kira-kira kapan anaknya berubah? Apa itu namanya? Pasal itu. Iya, harus ada. Terima kasih. Ini masalah Alfa 24 berdasarkan kesepakatan tata tertib SMP Negeri 1 Sebulu, Bapak Ibu ya. Kalau ini memang ada beberapa kali pada saat siswa itu misalnya alfanya sudah 24, kadang mereka panggil, ini kita kasusnya dulu misal Pak ya. Misalnya kadang mereka sudah ada panggilan orang tua. Nah memang pada saat sudah misalnya mereka sudah 25 alfanya, pada saat ada panggilan dari orang tua, alfa mereka itu misalnya dia tidak pernah alfa lagi. Nah tetapi memang ini membuat bingung karena kesepakatan ini kan kita sudah bakukan. Jadi kalau memang itu misalnya bisa pengurangan, yang kita pikirkannya adalah dampak timbal baliknya nanti. Misalnya gini, memang siswanya 25 alfanya, tetapi pada saat kita sudah panggil orang tuanya, misalnya panggilan ketiga nih, anaknya berubah, kita mau menaikkan kelas. Ini bisa jadi buah simalakama untuk kita ke siswa yang lain, bisa seperti itu. Tapi ini kita lempar dulu lagi ke forum ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, karena memang ini tata tertib dari dulu, dan memang kehadiran itu kalau tidak salah dalam pembelajaran harus 80%. Ya, harus 80%. Jadi 20% itu kan hitungan masuk ke dalam alfa 24. Kalau saya sendiri, kalau menurut saya ya, karena saya ini orangnya kaku dengan masalah seperti itu, kalau dia sudah melakukan 24, ya kita sesuai peraturan aja daripada kita bingung. Soal seperti ini, kalau misalnya kita bebaskan mereka, misalnya kita bebaskan mereka 25, tapi mereka naik karena mereka sudah berubah, kita tidak bisa menjamin mereka akan berubah pada saat mereka naik ke tingkat selanjutnya. Terus dan lagi ya, untuk siswa yang alfa ini kan kita juga sudah membuat peraturan di tata tertib kita, makanya ada tugas juga untuk Bapak Ibu wali kelas di tata tertib SMP Negeri 1 Sebulu. Kalau siswanya itu alfa dalam 1 bulan itu ada 3 kali, itu harus dicari anaknya. Karena itu memang peraturan dari dulu. Jadi jangankan mereka sampai 24, kita harus cegah dulu. Cegah mereka sampai 24, jangan sampai mereka 24. Karena kita dalam 1 bulan saja kita harus mencegah sampai 3 kali. Mungkin ini terima kasih dari saya ya. Terima kasih dulu. Bagaimana Pak Solim? Jadi kita keyakinan bagaimana Pak Yayan? Terima kasih. Memang benar yang disampaikan Pak Reza tadi. Kalau memang kesepakatan 24 atau 25 itu tidak naik, ya memang harus dikat. Memang sudah. Nah, sebelum itu terjadi, tadi memang harus ada tindakan. Maksudnya sudah 5 kali alfa, diberi surat panggilan dan lain sebagainya. Nah, menuju ke 24-25 itu sudah final ibaratnya, sudah terlambat dia. Itu kalau memang kita sepakat dengan kesepakatan yang sudah berlaku. Kalau memang mau dirubah lagi, takutnya efeknya ke teman-teman yang lain, ke siswa-siswa yang lain. Nggak apa-apa, udah masuk di alfa, naiknya kalah ini, nah itu pula. Mungkin tambah lagi Pak ya. Mungkin jadi minta kerja sama wali kelasnya ya. Seperti biasa kan, kalau seharusnya kita setiap 1 bulan cek absen kelas. Kalau selama 1 bulan siswa kita 3 hari tidak hadir, langsung kita panggil. Kan dalam tertib kita, kesepakatan kita surat panggilan itu kan 3 kali.
Kalau sudah 3 kali kita kasih surat orang tuanya tidak mau datang, itu bukan masalah kita lagi, sudah menjadi masalah anaknya dan orang tuanya. Karena kita sudah berusaha untuk menangani mereka. Ini itu saja, Pak. Ya, artinya maksimal lah pihak sekolah sudah kan. Ya, kita dulu. Bagaimana Bu Yani? Ada tanggapan? Melalui pendapat Pak Resa tadi, itu bukan Pak Resa, itu bukan 1 bulan sekali, kan itu wali kelas masuk ke kelasnya itu seminggu pasti ada. Tolong sudah dicek langsung ketika masuk itu dilihatin siswanya, karena saya pernah mengalami Bu Guci itu ketika saya menyambangi rumah orang tua. Ketika anaknya tidak sekolah lagi, ketika tidak naik kelas, saya datangi. Itu orang tuanya sudah ngomongnya gini, Ibu, kenapa dulu saya tidak pernah dipanggil? Itu pernah saya alami, Ibu, karena waktu saya jadi guru penggerak kemarin itu yang jadi saya jadikan kegiatan saya itu adalah home visit, Bu. Itu sebaiknya saya lihat sih di film-film Jepang, Cina itu ketika siswanya bermasalah itu wali kelas sebenarnya harusnya mengunjungi. Kenapa sih anaknya seperti ini? Kita harus tahu orang tuanya itu lingkungannya seperti apa. Apakah orang tua itu cuek? Pernah saya alami bukunya anak sedihan itu. Saya datang ke rumahnya, ibunya tuh berkeluh kesah, Ibu, suami saya itu pemarahan ketika anak saya ada ini, buku itu dibuangin semuanya. Sehingga anak itu tidak punya buku lagi, sehingga anak itu malas kayak gitu. Nah, sebaiknya ketika saya kayak gitu, saya diam aja ya sudah. Saya tanyain ibunya, Ibu bagaimana? Anaknya mau sekolah, Bu Buci. Saya temui anaknya, Bu saya mau sekolah. Orang tuanya sudah tidak percaya, Ibu saya tidak mau lagi. Nanti anak saya jalan-jalan juga tidak ada yang lapor saya seperti itu katanya seperti itu. Ada beberapa orang tua seperti itu, ya saya biarkan aja. Ya sudah Pak, itu pilihan. Cuma saya kasih tahu aja. Nanti kalau memang ini anak yang mau sekolah lagi, tolong dimasukkan ke paket saja. Saya bilang kayak gitu karena takutnya nanti Bu, anak Ibu akan mau sekolah kayak mana, mau jadi istri polisi itu harus lulusan SMA. Saya bilang kayak gitu. Nah itu aja. Jadi dan di peraturan kita kalau nggak salah Pak Resa itu ada kata-kata 3 hari betul-betul itu baru panggilan. Nah nanti kita sepakatin aja, jangan 3 hari betul-betul. Dalam sebulan itu, dalam seminggu aja Pak Resa. Karena kalau sebulan itu gurunya baru ngeliatin, artinya setiap wali kelas ketika masuk kami perhatikan betul tentang absensi siswanya. Ketika dia masuk, tolong yang pertama dilihatin adalah absen siswanya. Ketika dalam seminggu itu ada siswa sudah 2 hari aja dia tidak ini, harus ditanyain langsung. Kalau bisa nanti minggu kedepannya itu jadi catatan kita wali kelas. Minggu depannya yang kita lihat pertama kali adalah dia. Ketika dia masuk lagi sudah 1 kali tidak masuk, itu harus sudah panggilan. Jangan nunggukan 3 kali betul-betul seperti itu. Karena kalau tidak salah yang pernah saya ingat, di situ peraturan kita 3 hari betul-betul maka akan dipanggil, akan diadakan panggilan orang tua. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Yani. Memang itu di pasal tertibnya bacaan yang 3 hari betul-betul ya. Tadi juga terima kasih Bu Cici. Terima kasih Bu Yani dan Bu Cici atas kesempatannya. Memang di tata tertib kita itu tulisannya 3 hari berturut-turut. Jadi nanti mungkin kemungkinan ini dalam bulan ini atau bulan depan, sepertinya saya sudah ada diskusi juga dengan Pak Udin dan lain, dengan teman-teman yang lain. Karena tata tertib kita ini sebetulnya perlu dirubah lagi. Jadi nanti mungkin kita akan mengadakan rapat lagi dan kita mungkin akan mengundang Bapak Komite di rapat kita. Di situ kita akan merevisi tata tertib kita. Kan ini mohon maaf Bapak Ibu. Saya ini kan kadang setahun sekali ini setahun sekali ya istilahnya, membaca refleksi ulang tata tertib kita itu kadang ada kata-katanya itu semacam agak rancu di situ. Nah mungkin kata-kata kurang gamblang menjelaskannya ke anak-anak. Jadi kemungkinan itu nanti kita akan mengubah untuk memperbaiki kata-kata yang ada itu tadi. Soalnya memang kan tata tertib ini kan ibaratnya
Kalau dalam pemerintahan itu namanya undang-undang. Undang-undang ini kan bisa direvisi dan diperbarui. Ya, jadi menyesuaikan zaman di amandemen kan. Makanya tata tertib kita juga insya Allah juga akan menyesuaikan, karena ini juga peraturan di tata tertib itu ada juga peraturan baju itu kan Pak Yayan. Kita ini kan bajunya sampai Sabtu di tata tertib. Nah, sedangkan kita ini mau merubah karena kita full day. Tata tertib itu menjadi sampai hari Jumat saja lagi nanti. Nah, jadi banyak nanti mungkin saya koordinasi dengan Pak Yayan kapan bagusnya kita melaksanakan rapat untuk pembaruan tata tertib SMP kita ini. Ya, kebetulan namanya di kurikulum Merdeka kesepakatan Bu namanya ya. Keyakinan kita akan mengganti itu, perbaikan bukan tidak 100% diganti, cuma ada perbaikan kata-kata yang racuni mungkin di situ. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah sepakat ya, sudah berkeyakinan bahwa 24 itu memang harga mati. Tapi sebelum itu kan masih banyak alurnya, dipanggil dulu sampai 3 kali, jangan sekarang wali kelasnya jangan cuek lah dengan siswanya. Posisi kontrol restitusi. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol manajer. Oke, ini saya ambil dari Facebooknya Pak Esa. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Caranya nih, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Berarti dia yang mengontrol dirinya, bukan dikontrol oleh guru, orang tua, tapi dia sendiri sebagai manajernya. Sehingga dia tercipta identitas positif pada diri murid. Ada segitiga restitusi. Ada yang tahu tentang segitiga restitusi? Segitiga berbeda. Segitiga restitusi. Segitiga biru. Segitiga restitusi ini adalah segitiga yang kita bisa dampakkan kepada siswa kita. Bagaimana caranya? Tahapannya. Menstabilkan identitas. Ini kalau kita bisa melakukan segitiga restitusi ini, jadi nggak ujuk-ujuk kita melakukan mendakwa murid kita. Ini kita lakukan restitusi. Pertama, menstabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Misalnya gini, ibu tahu kamu berbuat salah, itu semua orang juga berbuat salah. Ibu juga dulu begitu, tapi jangan lihat segala murid tahu ibu dulu itu kelahi kelas seorang lagi kan, dulu merokok jadi itu semua orang tuh pernah berbuat salah, tapi jangan sampai masuk ke jurang yang sama. Seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti selesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jika siswa etam ada masalah, etam panggil. Kalau bisa tatap empat mata. Jangan berlima, berdua, bertiga. Biasanya cukup berdua saja. Ya, itu pacaran. Kemudian validasi tindakan. Setelah kita menstabilkan, sekarang validasi tindakan misalnya. Validasi tindakan salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Kita bisa bicara tentang kebutuhan.
Tetap sadar, manusia itu punya kebutuhan. Kita perlu tahu, kita tanyai anak, kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Tadi contohnya ya, karena mereka butuh bertahan hidup. Mereka karena kekuasaan, mereka perlu kesenangan. Validasi dulu tindakan yang salah. Contohnya begini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Terangkan Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya begini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Misalnya hormat menghormati, dengan bertanggung jawab, disiplin. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Tanyakan kepada mereka. Itu namanya segitiga restitusi. Oke. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan melanjutkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep yang melakukan seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Motivasinya tadi masih ingat Bapak Ibu? Penghargaan, apa? Karena takut hukuman, ya kan? Keyakinan sekolah. Kita ingat kebutuhan dasar manusia. Kalau kita berbuat, ingat juga. Kalau mereka berbuat atau teman kita berbuat, mungkin karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kemudian posisi kontrol restitusi. Tadi ya, kemudian segitiga restitusi. Ada pertanyaan sampai sini? Kita tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Sebenarnya kantor. Ini waktu saya ngajar dulu, saya memang slow orangnya, tapi kalau anak itu sudah lain kata-katanya langsung mendidih biasanya. Langsung. Kalau kita tanya, misalnya ibu klien yang bisa apa kira-kira? Ada anak melakukan kesalahan, kita tegur, kenapa kamu gitu? Terserah Tuhan ya. Rasanya. Ditanya apa alasan itu kan nyaman juga. Ini karena kita itu. Sementara menurut teori tadi kan udah boleh marah apa segala. Sementara Sida mancing hitam juga. Terserah Tuhan. Nyamannya. Silakan dulu. Siapa kira-kira kita? Ini Pak Man. Halo Pak Kaudir. Siapa yang bisa jawab? Apa ini? Pak Udin, Bu Yani, Bu Mita, Pak. Kalau Pak Iswan berkata. Mau saya tanya balik, itu orang tua bukan yang ngajarin begitu? Iya, Pak. Apakah orang tua di rumah itu ngajarin tata keramanya seperti itu? Kayak gitu saya Pak. Enggak ada Bu, orang tua aku baik. Terus kenapa omongan seperti itu? Enggak apa Bu. Oke, sekarang gini. Kalau memang kalau anak mana, baik tidak perasaan enggaknya. Tahu yo, itu ke mana? Kita tahu kau yang kayaknya. Siapa yang gitu Pak? Jadi ke mana Bu? Menurut Tuhan mengajari kau baik-baik, hati jalan. Nanti hati kayaknya. Jadi ke mana Bu? Kamu ditanya apa, jawabnya apa aja, jangan malam-malam. Jadi ke mana Bu yang baik? Menurutmu? Ya kan balik itu Pak. Oh iya Pak, maaf Bu Yom. Tiga itu iya Pak. Kamu pengalaman saya Pak. Percaya langsung marah. Berarti restitusinya. Iya. Pak, sebenarnya kami sudah menjalankan restitusi segitiga. Tapi tidak seluruhnya. Maunya restitusi segitiga tadi kan? Step-step langkahnya itu harus kita jalankan. Kita tanyakan identitasnya, kesalahannya apa, validasi ketindakannya. Itu akan ketemu nanti.
Kita tanya dulu dapat ibu ini. Jadi kan kalau misalnya dia kalau terserah why sini. Pokoknya anu cara yang baik itu Pak ya, tapi lapangan tuh belum tentu misalnya. Sini duduk. Kamu buat ini kenapa nak? Ini nada kan jangan sampai ikut nada mereka. Memang sulit. Kita harus bagaimana kita menstabilkan identitas tadi ya kan? Menstabilkan identitas. Duduk baik-baik nak, kita itu dengarkan. Kenapa kamu begini? Kamu senang begini kan? Mereka kebutuhan tadi. Mereka pasti perlu kebutuhan. Tadi kesenangan mungkin. Dia senang berbuat itu. Bisa nggak kamu alihkan kesenanganmu dengan hal yang lebih baik? Ya kan? Validasi tindakan. Ini kan tidak baik. Ini dipandang lain. Kamu bangga dengan kesenangan ini. Itu apa sih namanya? Itu dari sisi orang baiknya belum timbul setannya. Ayo, itu saya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Cukup? Nah, terima kasih Bapak Ibu, demikian di sesi ini semoga menginspirasi kita semua. Ayo kita bergerak dan mari menggerakkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada tambahan?